adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan satu dua, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan, bola Ali Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim, anaknya pertama disebut, anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang kau teruskan. Ini Allah yang firmankan. Kalau ayah memulai, itu wajar. Tapi kalau anak cucu mengikuti, itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya nasihat para nabi itu sebelum meninggal, yang dikumpulkan anak-anak itu bukan persoalan warisan harta, tapi meneruskan kebaikan yang telah kemudian dikerjakan orang tuanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 133. Lihat kalimatnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak Anda dengar kisah viral tentang Nabi Yakub? Bukan cuma punya anak Yusuf, punya anak 12, ada Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Bukan itu. Sebelum wafatnya dikumpulkan anak-anaknya, ditanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana amalnya? Apa jawaban mereka? Qalu na'budu. Ya bapak, jangan khawatir. Setelah ayah Anda meninggal, tanamkan dalam hati bapak yang dalam, kami tidak akan pernah keluar dan menyimpang dari nasihat-nasihat ayah untuk meneruskan amal-amal kebaikan ayah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Semoga Allah muliakan guru-guru kita, menyehatkan, merahmati, dan memberikan kemampuan kita meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Saya teruskan. Kata anak-anaknya Yakub, Pak, jangan khawatir. Amal-amal yang telah Bapak tinggalkan kami teruskan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Pastikan supaya Bapak pulang itu tenang. Begitu Yakub yang meninggal dalam keadaan tenang, diteruskanlah oleh putra-putra Tuhan. Ada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf lebih sukses dibandingkan ayahnya. Boleh jadi putra beliau mungkin usahanya ada yang lebih sukses daripada ayahnya. Tapi penilaian pertama dalam Al-Quran, apakah kesuksesan itu mengantarkan pada amal soleh yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya? Maka saya mohon pada keluarga besar, tidak sekedar kita bahagia banyak jamaah datang mendoakan, tidak sekedar kita bangga dan haru ada video yang telah menanamkan pesan-pesan kebaikan. Tapi pertanyaan besarnya, siapa di antara keluarga besar yang mau menggandeng beliau sebagai kebahagiaan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teruskan. Fokus. Wa azwajihim, dan istri-istrinya. Jadi ayah sama ibunya, anak gandeng pasangan masing-masing. Terakhir, tadi saya lihat ada cucunya, ada cicitnya, beliau bilang buyutnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzurriyyah. Tidak berhenti sampai ke anak, wa dzurriyyati, sampai ke anak cucu. Jadi hisabnya tuh begini, keluarga besar datang. Setelah itu gandeng masing-masing. Yang sudah menikah berpasangan gandeng. Nanti bapaknya minta digandeng. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya diminta bergandengan. Itu belum dahsyat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan berjejer di setiap pintu surga untuk menyambut satu keluarga besar ini. Fokus. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Fokus baik-baik. Selamat kata para malaikat. Jadi setiap lewat pintu surga selamat. Lewat pintu surga selamat. Apa jawaban selamatnya? Izin. Bima sabartum. Selamat karena Anda sabar meneruskan kebaikan yang telah dirintis oleh keluarga besar. Jadi saya mohon amanat 99 masjid itu usahakan selesai. Anak-anak yatim yang beliau rawat teruskan. Tolong punya database ya. Majlis-majlis ilmu, klinik yang beliau pesannya apa tuh dari situ. Nah kita yang hadir, bagian dari keluarga jauh dari keluarga Haji Amin ini, kita siapkan rencana. Ingin seperti itu. Ya,
Jadi bukan sekedar dengan informasi dari sekian banyak kebaikan, ya tak usah semuanya. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Alhamdulillah, beliau yang bangun masjidnya, saya besok ingin titipkan mushaf di dalamnya. Ya, begitu dibacakan, nun, cuma satu memang hurufnya, tapi 10 kebaikan pahala. Kalau Anda titipkan pada penghafal Quran, Haji Anif merawat penghafal Quran yang sangat banyak, di antaranya yatim piatu. Ayo kita belajar dari situ. Pulang dari sini, jangan lihat anak orang dulu. Anak kita di rumah siapkan jadi penghafal Quran, supaya ganteng kebaikan. Jelas? 2. 3 bagian terakhir. Ini poin yang sangat penting sebelum kita berdoa untuk jeda ke Jumat. Ini saya ayat. Saya ulangi dari yang pertama supaya kita nggak lupa. Jaga fisik kita dengan saling menjaga diri dalam kebaikan dan berinteraksi secara sosial dengan nilai-nilai kemuliaan. Jangan isi kehidupan kita disibukkan dengan berbuat maksiat, termasuk memutus silaturahmi, saling mencela, saling merendahkan. Contoh beliau yang telah meninggalkan kita dengan amalan yang tadi disampaikan. 2. Tidak ditampilkan amalan soleh orang wafat itu kecuali untuk diteruskan oleh keluarganya atau diteladani oleh orang-orang yang mengetahuinya. Izin, tadi saya baru menyebutkan 1, sedekah jariyah. Jadi ini setiap yang sholat nanti Jumat nih, sekarang taklim, beliau tinggal terima aja tuh. Tinggal terima. Nanti lihatnya saat masuk ke alam kubur. Ya, saat masuk baru dirasakan. 2. Ilmu yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang pernah diajarkan, itu diteruskan. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya mengingatkan anak-anak beliau dan cucunya. Saya yakin selama hidup itu pasti ada petuah-petuah beliau yang baik. Teruskan, ajarkan lagi. Beliau mungkin pernah mengajarkan jangan tinggal sholat. Beliau mungkin pernah mengajarkan bersabar ketika menjalani usaha, berbuat yang jujur, itu ilmu. Ya, jadi mohon maaf nih, izin cucunya, anaknya, kalau ada bawaan malas sholat, ingat beliau rahimahullah, ingat buyut, ingat ayah. Dan cahaya nggak sanggup. Di Mesir ada orang soleh, kisah nyata. Begitu beliau meninggal, maaf, anak perempuan jadi penari. Penari yang terbuka, saya tak perlu sebut. Itu malam satu kali bermimpi bertemu ayahnya. Makam ayah ini sepi katanya. Doa. Ayah tidak mendidik engkau untuk jadi seperti ini. Maka dia bangun kaget, dia menangis, dia bertobat, dia konsultasi pada seorang ulama. Kemudian dia berubah menjadi perempuan yang sangat saleh. Beliau amalnya sudah banyak. Tapi kalau ada anaknya, ada cucunya, ada godaan-godaan, mau tertinggal sholat nih, cahaya belum mengalir, keterangan belum tiba. Ilmu yuntafa'u bihi. 3, ini spesifik, waladin shalihin yad'u lahu. Waladin shalihin yad'u lahu. Anak-anak soleh yang dididik oleh beliau, yang membiasakan berdoa untuk kedua orang tuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Jadi mohon izin ya, setelah sholat sertakan doa. Dan bukan setelah sholat saja, setiap amal baik. Selesai ngaji nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan berhenti doa. Ini ada doa khusus hari Jumat, saya ajarkan ya. Mohon izin nih, ada doa khusus dibacanya tiap hari Jumat. Ini saya talkinkan sedikit. Kalau dibaca dengan baik, hadisnya tersambung, insya Allah Allah cukupkan rezekinya, Allah jaga dari perbuatan maksiat, dan diberikan yang paling utama dari kegiatan ini. Jadi kalau kerja dikasih jabatan yang utama, kalau ilmu yang utama yang mudah diamalkan. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak.
Amnan siwaj. Nah, itu biasakan di hari Jumat. Dan dibacanya boleh yang laki-laki itu saat jeda di antara dua khutbah. Yang perempuan itu semua Jumat itu afdal. Yang perempuan biasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu punya waktu khusus dan punya asisten untuk melihat kondisi matahari hanya Jumat saja. Ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau sudah tiba matahari itu mau ke barat, itu asisten Sayyidah Fatimah mengatakan hanal waqt. Kata Sayyidah Fatimah, hadiya waqtuha. Waktu mustajab itu dari mulai malam ke pagi, khususnya saatan, waktu sejenak di antara dua khutbah, puncaknya menjelang maghrib. Bacakan 3 bagian itu dan itu bersanad. Itu kan? Sanad. Yang terakhir, yang ketiga. Saya ulangi, yang terakhir, yang ketiga. Setelah mendapatkan bagian-bagian tadi, istiqamah, pilih satu, siapkan bekal kita untuk pulang. Tadi kan sudah banyak beliau kajian rahimahullah taala. Masjid ada, yatim ada, klinik ada, susah banyak nirunya. Nah setelah paham yang banyak tadi, oleh kita keluarkan satu untuk kita yang cocok